Ya, baik, mohon perhatian sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, jadi hari ini pertemuan kita terkait dengan mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Nah, sebelum mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah dulu untuk memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya mulai untuk materinya, terlebih dahulu saya melakukan absensi terhadap adik-adik sekalian. Nanti absensinya kita akan ambil setelah perkuliahan ini selesai. Kemudian kita langsung masuk saja di materinya dengan dasar-dasar rekayasa transportasi, di mana untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan transportasi itu sendiri. Baik, adik-adik bisa lihat di depan terkait dengan dasar rekayasa transportasi atau pengertian perencanaan transportasi itu sendiri. Di mana yang pertama sebelum kita masuk ke transportasi lebih dalam, jadi adik-adik harus tahu dulu apa itu pengertian dari sistem itu sendiri. Jadi sistem ini dia berdekatan dengan transportasi. Mungkin ada yang tahu apa itu sistem? Belum ya, belum ada gambaran sama sekali. Oke, baik. Jadi saya next saja. Jadi untuk sistem sendiri adalah gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Artinya di dalam sistem itu dia saling berkaitan. Dalam setiap organisasi, sistem dapat perubahan pada satu komponen dan dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Maksudnya begini, misalnya katakanlah sistem transportasi, misalnya salah satu komponennya dia tidak ada, maka tidak bisa dikatakan itu termasuk sistem transportasi. Nah, kita masuk lagi ke apa itu transportasi. Saya rasa pasti semua di sini sudah tahu. Mungkin apa itu transportasi? Suryana? Rini? Ya, termasuk transportasi juga termasuk dalam komponen angkutan umum. Ada lagi? Oke, lebih jelasnya kita lihat di depan ya. Jadi pengertian transportasi ini ada bisa lihat. Jadi transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Intinya perpindahan ya, yang menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, yang disebutkan sama kalian tadi termasuk angkutan umum, dia juga termasuk di situ karena bisa kita lihat di sini adalah menggunakan sebuah kendaraan. Kemudian transportasi juga digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya angkutan umum seperti oto dan lain-lain, nah itu juga termasuk dalam transportasi, komponennya transportasi darat. Nah, ini ada bisa lihat ada beberapa gambaran ya, foto. Ada bus, kemudian taksi juga, kemudian ada Grab dan lain-lain ya. Itu juga termasuk dalam komponen sistem transportasi. Oke, sampai sini sudah paham ya pengertian terkait dengan ya silakan. Pengertian terkait dengan transportasi. Waalaikumsalam. Kemudian untuk lebih jelasnya sendiri pengertian transportasi menurut para ahli ya. Jadi di mana transportasi menurut Miro secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi yang disebut lokasi asal ke lokasi yang lainnya, yang biasa disebut atau lokasi tujuan, di mana untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula. Alat tertentu yang dimaksudkan adalah misalnya kendaraan pribadi, termasuk juga kendaraan umum, seperti itu. Kemudian pengertian transportasi mempunyai beberapa dimensi. Yang pertama, lokasi asal tujuan. Nah, lokasi asal ini maksudnya lokasi sebelum tempat itu kita berpindah. Misalnya kalian di rumah mau menuju ke kampus, nah lokasi awal adalah di rumahnya kalian. Nah, lokasi tujuan adalah kampus, seperti itu. Alat teknologi termasuk misalnya kendaraan, kemudian kendaraan pribadi, angkutan umum, dan yang lain. Kemudian keperluan menentukan di lokasi tujuan seperti ekonomi, sosial, dan yang lain. Itu hal-hal pendukung terkait dengan transportasi itu sendiri. Kemudian ada bisa lihat lagi slide berikut. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan slide yang barusan saya skip tadi. Ada pertanyaan? Sambil diskusi saja. Oke, jadi transportasi juga berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, itu juga termasuk angkutan umum, termasuk juga. Nah, kita lihat di sini
Kalau salah satu dari ketiga dimensi tadi yang saya sudah jelaskan tadi, misalnya lokasi asal atau tujuan, kemudian alat atau kendaraan dan yang lain-lain, tidak ada, maka hal demikian tidak dapat disebut dengan transportasi. Misalnya orang kemudian kendaraannya tidak ada, ya tidak bisa disebut ya. Jadi transportasi ini perlu untuk diperhatikan terkait dengan perencanaannya. Nah, kalau kita membahas mengenai perencanaan transportasi, saya mau tanya di adik sekalian, bagaimana dengan kondisi transportasi yang ada di Kota Tidore? Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait dengan angkutan umum? Wati, Dewi, terkait dengan kondisi transportasi yang ada di Kota Tidore, kiranya seperti apa? Oke, jadi intinya tempat pemberhentian ya. Iya, karena satu di Kota Tidore sendiri belum ada perencanaan halte khususnya untuk tempat pemberhentian kendaraan umum tadi ya, angkutan umum. Jadi masih berhenti disesuaikan dengan tempat pemberhentian dari penumpang tadi. Jadi jelasnya seperti itu. Kemudian di poin kedua, transportasi ini perlu diperhatikan perencanaannya. Tidak diperhatikan perencanaannya, maka transportasi dapat mengakibatkan permasalahan pada transportasi di kemudian hari. Nah, misalnya ada salah satu sistem transportasi angkutan umum tidak ada. Jadi di mana hanya menggunakan transportasi online. Jadi agak menyusahkan untuk masyarakat itu sendiri. Ya, kita tahu sendiri transportasi online kan pembayarannya berbasis dengan jarak. Misalnya kalau dari jarak beberapa kilometer saja, itu dia punya bayarannya memang tinggi. Memang transportasi online bisa digunakan kalau misalnya ada beberapa orang yang naik secara bersamaan lah. Tapi kalau hanya sendiri lumayan mahal. Nah, itu menjadi kesulitan di beberapa kota yang memang transportasinya angkutan umumnya tidak ada. Salah satunya contohnya misalnya di Sufifi saja. Ada bisa lihat. Kalau kalian mau Sufifi, salah satunya transportasi darat digunakan hanya ojek atau bentor. Angkutan umum seperti angkutan kota itu kan tidak ada. Nah, bisa berdampak terkait dengan permasalahannya itu misalnya kemacetan lalu lintas, kecelakaan dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara kemacetan lalu lintas, ada bisa lihat yang ada di Kota Ternate sendiri. Sekarang perkembangan transportasi sudah semakin maju. Karena yang pertama kita bisa lihat dari urbanisasi ya. Rata-rata di Kota Ternate itu sudah ada pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Misalnya katakanlah ada mall, kemudian ada toko-toko yang juga barusan dibangun. Kemudian ada pendidikan juga, kampus dan lain-lain, sehingga tadi mendatangkan orang untuk urbanisasi ya. Kemudian perencanaan transportasi di mana memerlukan atau menggunakan jaringan dan moda dalam proses perpindahan. Kita bisa lihat menggunakan jaringan adalah jalan, termasuk jalan primer, arteri sekunder dan lain-lain ya. Kemudian modanya ini termasuk kendaraan misalnya kendaraan pribadi, kendaraan umum. Nah, itu juga termasuk dalam moda untuk perpindahan. Kemudian perencanaan transportasi memiliki kaitan dengan perencanaan wilayah. Nah, kenapa memiliki kaitan dengan perencanaan wilayah? Nah, sesuai dengan basicnya saya sendiri, di mana transportasi harus dikaitkan ke seluruh wilayah yang ada. Nah, kita lihat sendiri saja di Kota Tidore, mungkin ada bisa berkaca di beberapa kecamatan yang ada di Tidore Timur lah. Ada di beberapa kecamatan yang ada di Tidore yang belum bisa diakses transportasi. Mungkin ada yang dari Tidore Timur, ya. Nah, ke kampus naik apa? Ojek, pasti mau kendaraan pribadi. Nah, angkutan umum belum ada, Ucil juga di Tidore Timur. Nah, karena rata-ratanya belum ada akses sana. Nah, makanya kenapa ya harus dibutuhkan perencanaan transportasi. Mungkin saja dari pemerintah, dari instansi di sub melakukan identifikasi seperti apa. Nah, harus dimasukkan tuh di Tidore Timur. Harus ada transportasi atau angkutan kota yang masuk sana. Kalau tidak agak lumayan susah. Susahnya dalam artian misalnya ketika masyarakat mau ke pasar, ya salah satunya penggunaannya kendaraan pribadi atau tidak bentor dan lain-lain. Nah, kalau misalnya bagaimana mereka mau mengangkut misalnya barang-barang untuk dijual lah, kan rata-rata di Tidore Timur kan komoditasnya pertanian tuh. Ibu-ibu yang mau angkut mereka punya bahan-bahan pertanian misalnya kayak singkong, kemudian sayur-sayuran. Nah, angkutnya seperti apa? Berarti salah satunya mereka harus menyewa kendaraan umum ya, misalnya bentor, pasti dengan penggunaan tarif yang akan lebih besar. Kalau memang
angkutan umum tidak bisa masuk ke sana, seperti itu. Jadi harus ada perencanaan. Kita bisa lihat lagi bagaimana dengan transportasi di negara maju. Nah, mungkin bisa lihat bagaimana dengan transportasi di negara maju dan negara berkembang di Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, negara maju itu negara apa, Pak ya? Kemudian negara berkembang itu negara apa? Negara maju bisa dikatakan negara yang dalam kondisi teknologinya sudah semakin ada di depan lah. Contohnya misalnya di Amerika, Jepang, Cina, itu sudah termasuk negara maju. Negara berkembang, negara yang dalam konteksnya dia masih dalam tahap berkembang. Misalnya Indonesia, kemudian Thailand, Vietnam, kemudian negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, kita bisa lihat ada beberapa contoh gambar yang ada di slide ini ya. Misalnya beberapa kondisi transportasi yang ada di negara maju dan di negara berkembang. Nah, jadi ada satu video di mana video ini menjelaskan bagaimana transportasi di negara maju. Mari kita sama-sama nonton supaya ada gambaran lah seperti apa sih kondisi transportasi di negara maju. Oke, ada bisa lihat ini kondisi transportasi di negara maju. Salah satunya ada di Jepang juga, ada kereta cepat. Nah, ini di Jepang ya. Kemudian ini di Indonesia bisa dilihat lah. Ada juga busway dan taksi juga. Coba bisa dibedakan bagaimana kondisinya lah atau perbedaannya. Ini di Jakarta. Nah, ini ada Transjakarta, dari bisa lihat. Ada juga stasiun Jakarta Kota, ini untuk kereta api ya. Nah, ini bisa lihat kondisinya nih. Nah, kita bandingkan dengan kondisi yang ada di negara maju sendiri. Dengan perbedaan yang cukup signifikan ya. Ada subway-nya juga. Ini salah satunya di Korea Selatan juga. Nah, bisa dilihat ya dari kondisinya. Mungkin di negara maju itu rata-rata untuk penumpangnya tidak berdesakan ya. Jadi berbeda dengan di negara berkembang. Nah, ada beberapa pendukung teknologi juga. Mungkin di Jakarta memang sudah ada ya. Kalau misalnya ada punya duit, coba silakan jalan-jalan ke Jakarta lah untuk mencoba transportasi yang ada di sana. Nah, ini salah satu juga di Inggris juga. Nah, ini ada bisa lihat perkembangan khususnya untuk transportasi di bawah tanah itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia kan kita baru dengar di tahun-tahun ini ya. Ini perkembangannya sudah ada ya. Nah, bisa dilihat. Dan hampir semua itu duduk. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ya rata-rata mungkin banyak sekali itu perkembangannya ya. Nah, ini juga bisa dilihat di Cina ya, di Taipei ya. Nah, dari misalnya. Jadi misalnya kalau kita mau tujuan, jadi tinggal dipilih saja trayeknya. Nah, berbeda yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia kalian tidur, terus tidak kasih tahu ke supir ya, tiba-tiba turunnya sudah di pasar, padahal turunnya di Tongwai. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ada di negara maju, ya kita tinggal pilih lokasi tujuannya di mana. Nanti kereta itu nanti akan dia berhenti di lokasi. Nah, ini di Rusia juga nih. Siapa tahu kalian bisa lanjut kuliah di sana kan? Oke, ini kondisinya di sana ya. Ya, kalau kita lihat perbedaannya lumayan cukup jauh. Jadi mungkin di Jepang kalau kita lihat dia lebih modern ya. Beberapa fasilitas pendukung transportasi yang mana sangat modern dan juga kita bisa lihat. Nah, ini untuk kereta cepatnya nih. Ini kalau misalnya kalian dari katakanlah dari Tidore ke Ueda itu 5 menit, buka mata sudah sampai. Nah, kecepatannya secepat itu. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi seperti itulah. Selain pelayanan dari segi teknologi, ya ada juga pelayanan dalam segi misalnya pelayanan ke para penumpang itu sendiri. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita akan lihat lagi kondisi transportasi yang ada di negara Indonesia. Saya naikkan volumenya dulu. Ini kondisi transportasi di negara berkembang ya, khususnya di Indonesia. Jadi kita ambil contohnya di Jakarta saja dengan kompleksitas sistem transportasi yang sudah lumayan berkembang. Nah, ada percepatan pembangunan MRT sama LRT. Nah, 2019 barusan ada di tahun-tahun ini.
Kalau sekarang sih perkembangannya sudah berjalan ya. Nah ini dimana ada pembahasan MRT dan yang lain. Ya, ada beberapa tahap uji coba ya, khususnya ketika mau digunakan. Ada juga pendukungnya yaitu Transjakarta untuk peningkatan pelayanan. Lumayan besar ya. Nah ini. Nah, OKO Trip ini jadi pembayarannya menggunakan tadi ya, kartu tadi, dimana integrasi rute dan layanan. Jadi sistemnya angkot, tapi dia sudah konteksnya lebih maju lagi lah. Ada tarif maksimal, durasinya. Jadi sama ya. Kalau di kita sini kan angkutan umum tuh. Mungkin angkutan umum supirnya punya pakaiannya memang tidak diatur lah. Terserah mau pakai kaos. Tapi kalau ada di sana ya diatur. Salah satunya tadi biar dia mungkin seragaman lah. Oke. Jadi mode transportasi yang dikembangkan dalam hal teknologi ya. Ada yang tahu ya ganjil genap ya? Tahu ya? Oke. Sampai sini saya mau membahas sedikit dengan video yang ada di depan tadi dengan kondisi transportasi yang ada di Jakarta. Nah, bagaimana kita kaitkan dengan kondisi transportasi yang ada di Maluku Utara itu sendiri? Mungkin ada yang bisa bercerita mengenai permasalahannya, kemudian bagaimana dengan kondisi permasalahan yang ada, diberikan solusi seperti apa perencanaannya. Mungkin ada yang bisa mengacukan tangan untuk bisa memberikan jawaban. Oke, ada yang bisa menjawab? Wati? Dewi? Oke. Jadi kalau kita lihat kondisi transportasi di Maluku Utara ini sebenarnya perkembangannya tidak begitu jauh dengan provinsi yang ada di Indonesia ya. Mungkin sebagian besar transportasi di Indonesia Timur perkembangannya mungkin tidak masif perkembangannya dibandingkan dengan kondisi transportasi yang ada di wilayah misalnya di Jawa sana. Karena perbedaannya ya lumayan lah. Misalnya di Jakarta sendiri memang sudah ada pendukungnya LRT, MRT. Karena kondisi kompleksitas untuk duduknya memang sudah lumayan banyak. Nah, berbeda dengan yang ada di Maluku Utara itu sendiri. Beberapa faktor pendukung, misalnya satu tadi saya bilang urbanisasi. Kalau di Maluku Utara sendiri mungkin hanya di Kota Ternate yang perkembangan transportasi sudah lumayan begitu maju ya. Misalnya dengan hadirnya transportasi online, ada Gojek, Grab. Nah, itu beberapa transportasi pendukung khususnya. Oke, baik. Dari situ kita masuk lagi transportasi khususnya untuk bawah tanah ya. Mungkin ada
mahasiswa yang tahu atau kalian tahu apa itu Subway? Ada yang pernah main game tuh? Main game Subway tuh. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi transportasi di negara maju itu beberapa faktor pendukung untuk transportasinya. Mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah. Jadi kereta bawah tanah seperti ini ya. Jadi rata-rata penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka lebih senang menggunakan kendaraan angkutan umum. Mungkin kalau kita bisa lihat dengan kondisi yang ada, yang pertama mungkin kenyamanan yang ada. Jadi kalau misalnya kalau adik-adik sendiri mau ke mana ya, perjalanannya jauh, ketika transportasinya nyaman, otomatis kita akan betah di dalam. Nah, berbeda dengan misalnya transportasinya tidak nyaman dalam artian, saya kasih contoh misalnya panas, kemudian gerah dan lain-lain, otomatis sangat jarang orang menggunakan transportasi umum. Mungkin juga terkait dengan tarif yang ketika dihitung ketika menggunakan angkutan pribadi, mungkin angkutan pribadi dia lebih murah dibandingkan dengan angkutan umum. Jadi di sana seperti itu ya. Jadi sebagian besar masyarakatnya menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Jadi sangat jarang lah kalau orang menggunakan transportasi pribadi. Oke, jadi kita lihat lagi, tadi kan sudah dibahas mengenai MRT sama MRT yang sudah dibangun. Jadi kita bisa lihat MRT Indonesia versus di negara lainnya ya, seperti apa. Jadi ada satu video yang menjelaskan perkembangannya. Jadi ada 5 negara ya, yang ada di dunia nih barusan, yang baru ada hanya ya London ya. Kita tahu sendiri Inggris memang untuk perkembangan industri mereka sangat maju. Tadi barusan ada video tadi ya. London menjadi benchmark untuk transportasi di negara-negara lainnya. Oke, Indonesia ya. Di Asia itu yang paling duluan itu kan Singapura ya, bisa dilihat dari tahunnya tadi ya. Ini ya. Ada Singapura, kemudian menyusul Tiongkok. Kalau di Asia ya, kemudian menyusul lagi Indonesia. Jalan seperti mall dan lain-lain itu sudah terintegrasi. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya ada bisa lihat tadi dengan Indonesia sendiri 19 ya untuk perkembangannya sendiri, untuk pembangunannya. Oke, jadi kita masuk lagi. Kan tadi kan sudah dijelaskan tadi MRT, LRT. Mungkin ada bisa tahu apa itu MRT, LRT dan KRL? Ada yang pernah baca mungkin waktu berita terkait dengan transportasi massal ini keluar, mungkin ada sempat baca di internet atau di berita? Tidak ada ya? Oke, kita lihat lagi untuk lebih jelasnya. MRT, LRT dan KRL memang serupa, tapi memang dia tidak sama ya dalam artian konteksnya. Oke, jadi tadi sudah jelas ya, jadi terkait dengan perbedaannya. Oke, kita masuk lagi ke sistem transportasi, di mana yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Jadi sistem tadi kan sebuah gabungan yang menjadi satu kesatuan ya. Jadi bagaimana sistem transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk memindahkan suatu barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi transportasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ya pasti ini semua sudah paham ya. Kemudian transportasi darat, laut maupun udara. Udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk penggunaannya sendiri selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih. Jadi kita bisa lihat sekarang pasca COVID ini kan perkembangan orang untuk penggunaan transportasi udara memang agak menurun ya. Cuman kita lihat setelah di tahun ini ya kita bisa lihat dengan kondisi tiketnya yang lumayan mahal. Karena memang tadi
ketepatan waktu, misalnya kalau orang mau cepat-cepat ke tempat lainnya, salah satunya transportasi udara merupakan transportasi yang memang lebih cepat lah dibandingkan dengan transportasi yang lainnya. Kemudian transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, serta memiliki tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah daripada transportasi darat dan air. Ya, memang mungkin di dalam data mengatakan seperti itu, tapi kita bisa lihat juga transportasi udara ada beberapa kecelakaan juga yang memang sangat cukup besar juga, misalnya crash dan lain-lain. Nah, mungkin ada bisa tahu juga bagaimana transportasi itu dia termasuk di dalam komponen apa saja. Jadi yang pertama, sistem transportasi merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan ya, pemerintah dan sistem kemasyarakatan. Karena tadi sistem transportasi tidak bisa jauh dari masyarakat itu sendiri. Kemudian sosial demografi wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja dari transportasi wilayah tersebut. Misalnya demografi ini katakanlah, misalnya kalau dia punya kondisinya gunung dan lain-lain kan agak susah. Contohnya misalnya kayak di Gurabunga dan lain-lain. Kalau di Gurabunga sendiri untuk transportasinya sendiri berapa kalau mau ke terminal? Suryana, dari Gurabunga ke terminal berapa? Berapa tarifnya? 17.000. Lumayan ya. 17. Ya, karena mungkin tadi kalau kita lihat jaraknya mungkin tidak terlalu jauh. Mungkin karena tadi pengaruh demografi tadi, karena di Gurabunga kan rata-rata kan naik kan pegunungan. Kemudian tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi untuk melayani kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, transportasi publik, di mana transportasi perkotaan kecenderungannya yang terjadi karena peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi diakibatkan karena tadi ya, kelahiran ataupun urbanisasi. Nah, tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin padat penduduk yang secara langsung atau tidak langsung ya, yang memiliki daya saing dari transportasi wilayah itu sendiri. Nah, bisa dilihat juga transportasi merupakan elemen dasar dari infrastruktur. Jadi dia tidak bisa jauh dari infrastruktur, misalnya jalan, kemudian sarana dan prasarana lainnya ya, halte dan lain-lain. Kemudian pengembangan transportasi dan penggunaan lahan sendiri sangat berperan penting dalam kebijakan program pemerintah. Kemudian pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya yang cukup tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pembenahan. Nah, sektor transportasi menjadi hal yang sangat mendesak di mana untuk perencanaannya. Kemudian yang paling terakhir, komponen pembentuk transportasi, di mana benda yang digerakkan manusia, barang, sarana dan moda untuk melakukan pergerakan, misalnya mobil, kereta api, kapal laut, pesawat udara, pelaksanaan transportasi, misalnya jalur dan terminal. Jalur ini termasuk kondisi jalan ya yang ada. Nah, aksesibilitas sendiri merupakan konsep yang menggabungkan sistem pengaturan penggunaan lahan secara geografis dan sistem jaringan transportasi yang saling terintegrasi. Di mana penggunaan lahan termasuk dalam hal ini adalah transportasi perkotaan ya, di mana untuk memenuhi kebutuhan dari manusia atau dari penduduk itu sendiri untuk menggunakan sistem jaringan transportasi, misalnya berjalan kaki atau naik bus. Nah, cara perencanaan transportasi bisa dilihat untuk mencapai sasaran umum di antara lain dengan menetapkan kebijakan terhadap hal-hal berikut, misalnya sistem kegiatan rencana tata guna lahan yang baik, sistem jaringan, sama sistem pengairannya. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan saya terkait dengan sistem transportasi. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya terkait dengan beberapa slide yang sudah saya paparkan tadi? Oke, jadi tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini terkait dengan perencanaan sistem transportasi. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi dengan materi yang lainnya yang berhubungan dengan transportasi. Nanti saya upload di grup. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke,